hampir semua yang disampaikan itu sudah menjadi pengetahuan masyarakat, ya. Dan itulah tadi ada kaitannya bahwa yang disampaikan itu sama sekali tidak ada lagi 1, 2, 3 ini tidak ada lagi yang signifikan diterima oleh masyarakat untuk mempengaruhi dia punya pilihan yang baru itu. Maksudnya kalau ada yang sesuatu yang betul-betul oleh masyarakat tidak tahu, oh ternyata Anies pernah lakukan ini, kemudian begini jalan kemudian Ganjar begini, Prabowo. Tapi itu semalam itu ngambang, tidak terlalu, malah jadi beban pikiran menurut saya kalau orang dengar. Beban pikiran bagi yang terpilih nanti. Beban pikiran bagi masyarakat. Dia sampaikan tidak ada jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Kopel TV yang berbahagia, pagi ini kita bersama dengan Pak Dr. Rahmat Muhammad. Kita akan membincang apa yang terjadi semalam, Pak Rahmat, terkait dengan debat terakhir calon presiden yang sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan pilih. Nah, kita lihat semalam ada beberapa tema pembicaraan, ada pendidikan, ada kesehatan, ketenaga kerjaan, kesejahteraan sosial dan inklusi, apalagi ya, dan mungkin ada beberapa yang sudah teman-teman sekalian, Bapak Ibu cermati apa yang sudah dilihat semalam terkait dengan debat terakhir ini, Pak Rahmat. Pak Rahmat, ini kan sudah beberapa kali debat. Apa yang spesial dari debat semalam ini? Yang menurut kita lihat ini kan debat terakhir. Ini ada debat pamungkas sebenarnya. Iya. Jadi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Jadi debat itu kan sebenarnya upaya untuk mencari, ya, saling mengungkapkan apa yang ada di pikirannya untuk banyak ditahu oleh orang, saling menyanggah setidaknya, tapi tidak dalam posisi untuk menjatuhkan secara personal. Apalagi ini debat dalam konteks pemilihan presiden dan calon wakil presiden, itu berarti harapan besar dari masyarakat itu terhadap calon pemimpin nasional itu besar sekali. Iya. Ini bukan debat pada level di bawah ini, ya, ini negara yang, ya, sehingga sebenarnya itu memang yang ya namanya masyarakat banyak harapan terhadap apa yang tahapan debat ini. Tahapan debat ini kan dirancang sedemikian oleh penyelenggara KPU dalam hal ini, sehingga secara parsial dari tema ke tema dari tahapan sesi-sesi debat itu, tibalah semalam itu pada debat yang kelima atau ketiga bagi calon presiden. Orang katakan itu pamungkas karena tidak ada lagi setelahnya. Iya, ini kan menjelang 14 hari terakhir menjelang tanggal 14. Satu minggu ini ke depan, kemudian setelah itu minggu tenang. Memang harapannya itu kira-kira apa yang dipikirkan, karena semua sudah berpengalaman ini. Jadi ini calon presiden diasumsikan sudah berpengalaman dari debat-debat ini. Jadi paling tidak itu ada misalnya orang bandingkan di sesi debat pertama seperti apa nuansanya, debat kedua seperti apa, kemudian kemungkinannya debat yang ketiga ini, ya biasalah orang berpikir bahwa akan ada upaya saling menyerang satu dengan yang lain. Kan yang pertama, kedua, debat-debat sebelumnya itu kan pasti pemilih sudah ada di pikirannya masing-masing. Sesuai dengan apa yang dipaparkan, ini adalah pilihan saya. Debat kemarin tadi malam itu kira-kira ada perpindahan dukungan tidak ya oleh Kalau semalam itu sebenarnya sudah tidak ke situ lagi. Karena kenapa? Orang sudah tiba pada pilihan sudah tidak signifikan lagi orang untuk berpindah kalau hasil debat semalam. Beda waktu masih pertama, ya, karena pertama tadi malam saya lihat ini adem-adem aja nih. Itulah sehingga tidak terlalu ada lagi saling serang, ya. Tidak terlalu signifikan lagi untuk mempengaruhi perpindahan pilihan. Karena orang berpikir bahwa
antara satu pasangan calon dengan pasangan lain dari tiga calon presiden ini. Kan ada pengalaman kemarin itu bahwa dikesankan bahwa 02 istilahnya dikeroyok sama 13, seolah-olah dikesankan seperti itu, dan memang itu yang terjadi pada debat sebelumnya itu, sehingga orang berpikir kira-kira apa lagi yang terjadi nanti malam ini. Jadi begitu orang berpikir seperti itu, kemudian orang lagi menunggu dari sesi 1 ke sesi 2 biasa melempem kayak begitu. Ya, enggak tahu juga apa yang ada di pikiran calon presiden, tentu sudah bagian dari skenario tim semua ya. Tapi oleh masyarakat tidak ada lagi yang terlalu yang asik untuk diperbincangkan. Padahal isu-isunya isu-isu layanan dasar, ada pendidikan itu. Kemungkinan juga dua pasangan calon ini selain Anies ya, bahwa ini pendidikan panggungnya Anies sebagai mantan menteri ya, sehingga dia katakan bahwa wah ini pasti Anies yang banyak elaborasi, tapi Anies pun sendiri tidak. Itu juga sebenarnya mindset masyarakat dengan apa yang terjadi di panggung itu biasa tidak persis sama, kurang lebih sama dengan Prabowo waktu mengenai pertahanan, beliau kedodoran atau ini, tapi begitu semalam itu tidak banyak yang diungkapkan ya, kecuali memang ada poin-poin tertentu digiring. Misalnya apa itu? Ya misalnya bagaimana guru penghasilannya, perbaikan penghasilan. Ya kan kurang lebih dia katakan begini, Anies ya, karena memang dia tahu dia pernah sebagai Menteri Pendidikan. Bagaimana mungkin mau mensejahterakan dia sementara guru atau ini sementara kesejahteraan kedodoran. Sehingga kalau begitu yang di atas guru dulu diperbaiki supaya dia tenang mengajar. Karena mengajar itu bagi guru atau dosen itu sebenarnya perlu juga dalam suasana yang nyaman, dia punya di keluarganya. Ya, tidak dibebani dengan administrasi. Tidak terlalu banyak administrasi yang diurusin. Nah, sekarang itu guru dosen itu habis administrasi. Sementara ini kan transfer ilmu pengetahuan itu harus dia fokus juga, tidak terlalu banyak gangguan. Tapi dari isu-isu beberapa tema debat semalam itu kayaknya kalau dari pandangan Pak Rahmat, ada tidak yang spesifik yang berbeda antar satu dengan yang lain? Sepertinya kalau saya lihat ini saling menguatkan, meskipun paslon satu lain yang dibahas terkait dengan tema yang sama, dua itu juga dengan tiga. Cara betul saling menguatkan itu ya, itu kemarin lebih banyak sependapatnya. Jangan-jangan sudah ada di luar debat, sebelum masuk debat sudah ada kesepakatan. kan debat itu sebenarnya upaya untuk saling menyangga. Ini lebih banyak, menjadi diskusi. Malah ya maaf kalau kita dosen itu lihat ini seperti seminar saling memberikan masukan begitu ini ya oke setuju. Nah kalau sudah setuju mau diapakan lagi? Kalau ya bisa seperti Anies, saya tinggal melanjutkan lagi. Oh kalau sudah setuju saya tambahkan bagian ini, saya lanjutkan lagi apa disampaikan Pak Prabowo. Bagi penonton yang punya harapan besar terjadinya perbedaan pendapat yang mengarah pada saling mementahkan argumentasi, hilang tadi malah hilang. Jadi orang katakan ini garing, debat yang sebenarnya tidak. Nah, tapi saya lihat secara psikologis ya, kalau misalnya pakai pendekatan itu kemungkinan ada beban psikologis itu bagi tiga pasangan calon ini untuk ciptakan suasana damai menjelang itu. Tidak usah lagi cari cooling down semua. Artinya menjelang minggu tenang ya, lebih aman kalau kita sudah saling memberi penguatan. Lupa padahal harapan masyarakat itu kalau itu dimanfaatkan oleh tiga calon presiden, sebenarnya masih bisa berubah pilihan. Itu, tapi kalau begini semalam itu ya penonton agak kecewa. Atau jangan-jangan memang kita masyarakat publik Indonesia ini selalu mau sesuatu yang berbeda. Apa yang menjadi pilihannya harus terdepan dan yang lain itu tidak. Karena memang konteksnya itu debat, apalagi itu tadi dengan harapan yang besar tentang calon presiden. Wah, ini pamungkas ini pasti karena sebelumnya ada kondisi-kondisi yang mengantar. Misalnya begini,
Pak Prabowo pernah sebelum apa namanya 1-2 hari sebelum tanggal 4 ini dia debat, dia nyatakan bahwa kira-kira nilai berapa lagi nanti saya dikasih ini. bahkan beliau nyatakan nol pun juga tidak apa-apa. Pokoknya jadi orang kan waktu debat kemarin itu ada nilai yang keluar. Betul. Ya kan 11 lagi 100 apa semua. Jadi kira-kira ternyata itu tidak muncul, tidak ini kan. Jadi kayak berdamai saja semalam. Padahal banyak itu mengenai isu-isu yang perlu diangkat itu, sehingga paling banter yang membedakan ya semalam itu backgroundnya yang berbeda. Tapi ada yang saya catat Pak Rahmat, antara 3 calon ini di sesi pertama ya. Kalau saya tangkap yang pertama dengan yang ketiga ini masih mengawang-awang. Ya. Pas Pak Prabowo itu lebih apalagi dia istilahkan solutif. Iya. Rumah sakit modern setiap kabupaten, puskesmas modern setiap desa. Ya. Nah, gimana itu? Ya, melihat bahkan mau apa namanya buat fakultas 300 fakultas itu di antara. Tapi itu semua bagi Prabowo apakah itu hanya sekedar janji-janji atau apakah sudah kalau dikalkulasi termasuk anggaran dan seterusnya juga banyak diperbincangkan tadi malam. Jadi debat itu sebenarnya data yang diungkap, data yang diungkap untuk dijadikan itu justifikasi melakukan pada saat dia terpilih. Itulah sebenarnya ditangkap oleh masyarakat. Kira-kira dia kalau jadi presiden atau jadi wakil presiden ini apa yang akan dilakukan? Tapi harus kuat datanya. Nah, data-data itu menjadi data pembanding. Jadi asik kalau tiga-tiga punya data pembanding kemudian dia ungkapkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu diklaim sebagai janji, dan itu wajar. Artinya kalau tidak bisa juga menjanji sebelum kan di antara 3 ini tidak ada incumbent. Nanti ini janji-janji ini kan nanti akan ada rencana itu dimaklumi pembangunan jangka menengah nasional RPJMN nanti kan. Jadi itu juga perlu masyarakat paham itu. Ini kan sebenarnya 3 ini tidak ada incumbent di sini. Jadi wajar saja kalau dia menjanjikan dan tidak, hanya memang dikesankan bahwa 02 ini karena memang dia statementnya melanjutkan seolah-olah apa yang dilakukan oleh presiden sekarang ini 2 periode akan diteruskan. Dia lain jadi sasaran di antara satu dengan 3. Jadi kurang lebih mindset itu. Nah, ini juga karena pemerintahnya kan sekarang lewat Jokowi sebagai presiden, dia selalu menggiring dirinya bahwa yang dilakukan itu memang jadi seolah-olah itu barang menempel di ini, artinya di 02. Kurang lebih misalnya begini, tentang apa yang dilakukan di Tapi kan tidak salah Pak Toh. Iya, tidak salah bagi 02 itu safety, itu aman. Karena dengan begitu dia dapat ini kan sebenarnya berebut suara. kalau merebut suara dengan ini kan sebenarnya berlomba strategi dengan metode. Kalau ternyata metodenya, strateginya ini yang dimungkinkan dapat suara dengan segmen-segmen yang berbeda, kan semua orang pelajari ini, segmennya ini di bawah, di tengah, atau kelas atas, dia tuh pelajari semua itu. Karena satu suara itu kan sama semua dengan ini, tapi mempengaruhi banyak orang, itu bagian dari strategi untuk mendapatkan meraih suara. Iya. Saya kan sampai Anies misalnya, dia kutip ayat bahwa merebut kekuasaan itu memang ada justifikasi agama. Kemudian itu kan semua upaya untuk mengungkap bagaimana masyarakat itu bisa bersimpati. Jadi masing-masing punya cara itu. Hanya memang Prabowo waktu awal-awal itu dia langsung angkat data, tapi sesi kedua mulai tenang lagi. Kemudian relatif sama. Dan itu saya melihatnya setelah sesi pertama itu 2 pasangan ini baru kemudian secara teknis masuk masing-masing tema itu secara praktis ini harus dia lakukan. Tapi Prabowo sudah ungkapkan sebenarnya itu. Iya. Jadi ada saling menutupi sebenarnya ya. Dan seandainya ada 3 presiden di semua 3-3-nya masuk. Karena Prabowo di sesi pertama itu sebenarnya sudah mulai angkat ini kan. Tapi anggap saja begini bahasa, apa yang dilakukan oleh Prabowo tidak terlalu dilayani oleh 1-3 masing-masing, karena itu memang ada kesan 1, 2, 3 ini di sesi kedua cari titik aman, zona aman untuk ini itu apa yang dikatakan ini
memang ada itu sebenarnya ada godaan ya di sesi keberapa itu dari Ganjar, toh? Godaannya itu mengenai apa namanya stunting, ya, dia mengenai kesehatan, ya. Oh, di situ Anies juga masuk. Jadi Anies mancing apa Ganjar yang pancing Anies untuk menjelaskan tentang ini sebenarnya. Tapi pada akhirnya juga Prabowo menjelaskan apa adanya ya sudah di ini clear lagi. Padahal itu kan sebenarnya bisa dilakukan. Tapi ada yang semalam itu yang tidak clear sebenarnya soal apa tuh? Perempuan. Soal bukan. Soal wifi gratis. Wifi gratis. 03 menyerang lagi ke 02. Nah, ada jejak digital dan diklarifikasi. Itulah sebenarnya ya itu juga kan Pak Ganjar itu katakan ya jejak digital tidak bisa di ini. Sekalipun di panggung itu dinyatakan bahwa itu seperti ini maksudnya. Tapi bagi Prabowo memang penting untuk dia jelaskan. Tapi terlambat. Iya, dia bagaimanapun dia ada upaya untuk menjelaskan. Karena selalu dibandingkan itu antara wifi gratis dengan makan gratis. Nah, yang mana substansi itu perlu memang dijelaskan. Tapi apapun yang dijelaskan oleh Prabowo, ya diterima lagi oleh 13. Jadi kesannya semalam itu memang upaya untuk tiba di finish damai. Seandainya itu lomba lari, waktu pertama itu maraton dia tancap gas semua, waktu 1, 2 begitu mau diterima finish, dia bergandengan tangan dan relatif tidak ada perdebatan sekarang. Ada juga yang menarik tadi malam Pak Rahmat, masing-masing menjelaskan apa yang dia sudah lakukan. Iya. Pak Anies di DKI, kemudian Pak Ganjar di Jawa Tengah, dan Pak Prabowo soal pertahanan. Iya. Itu mau membanggakan masing-masing apa yang sudah dia kerjakan, ataukah lebih pada men-sharing ketiga kandidat ini untuk seperti yang Pak Rahmat tadi bilang, saling memberi masukan terhadap satu isu itu. Ya, di situ itu yang benar itu. Dia sampaikan apa yang dilakukan. Tapi begitu sudah disampaikan dalam debat, mestinya harus ada debat ya. Bahwa yang dilakukan itu tidak, ya apakah sesuai dengan ini atau tidak. Tapi ini kan disampaikan, ya sama juga dengan kita punya pengalaman. Siapa yang membantah kita punya pengalaman masing-masing. Tapi begitu diangkat, apakah itu berkesesuaian atau tidak? Bisa diokekan, ini kan urus negara. Ya, jadi wajar saja kalau semua orang yang pernah melakukan, dia cerita dia punya apa yang pernah dilakukan itu. Ada satu lagi semalam yang sempat saya catat garis bawahi terkait dengan perlindungan terhadap perempuan ini penting sekali. Nah, bagaimana dari tiga kandidat ini menjelaskan itu? Masing-masing membanggakan apa yang dilakukan. Seperti misalnya di Jawa Tengah. Ganjar di Jawa Tengah. Dia cerita bagaimana ini dia telepon apa itu upaya upayanya ya dengan kapasitas terbatas sesuai dengan kewenangannya ya. Kemudian siapa tadi masing-masing punya, tapi tetap saja itu belum terlalu kelihatan seperti apa pada saat dia nanti jadi jadi presiden, sehingga ini tanggung diangkat untuk persoalan, tapi tidak ada jalan seperti apa. Misalnya perempuan yang butuh perlindungan akan ini sebenarnya tidak terlalu real. Sebenarnya apa yang dia inginkan kalau terpilih itu sama dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau orang oleh periode-periode sebelumnya. Kalau orang awam yang mendengar itu semalam itu malah jadi beban pikiran. Jadi beban pikiran karena tahu bilang ada masalah begitu, ada upaya, tapi kalau terjadi lagi seperti apa menurut sebagai kepala negara, presiden? ada tidak yang spesifik, hal yang baru ya dari ketiganya ini, Pak? Kalau yang disampaikan semalam relatif tidak ada yang baru, tidak ada yang baru dalam pengertian ini bahwa hampir semua yang disampaikan itu sudah menjadi pengetahuan masyarakat, ya. Dan itulah tadi ada kaitannya bahwa yang disampaikan itu sama sekali tidak ada lagi 1, 2, 3 ini tidak ada lagi yang signifikan diterima oleh masyarakat untuk mempengaruhi dia punya pilihan. Yang baru itu maksudnya kalau ada yang sesuatu yang betul-betul oleh masyarakat tidak tahu, ternyata
Anies pernah lakukan ini, kemudian begini jalan anu, kemudian Ganjar begini, Prabowo. Tapi itu semalam itu ngambang, tidak terlalu, malah jadi beban pikiran menurut saya kalau orang dengar. Beban pikiran bagi yang terpilih nanti. Beban pikiran bagi masyarakat. Dia sampaikan tidak ada jalan keluar. Oh iya. Maksudnya itu kalau ada kejadian lagi nanti, orang kan butuh perlindungan. Iya. Nah ini tidak jelas. Yang terpenting itu para TKI kita. Ya. Dan Pak Prabowo sudah menjelaskan soal pengalamannya, Pak Anies juga begitu. Tapi apa yang dijelaskan sama saja yang sudah dilakukan selama Itulah ini kan? istilahnya hambar ya, tidak garing, itu tidak terlalu misalnya bukan harus itu. menegakkan hukum. Iya. Wajar semua, normatif semua. Artinya justru kalau tidak dilakukan itu apa yang dikerja? Sementara itu kan kerja-kerja di pemerintahan itu sistemik ya, artinya semua asumsinya begini, apa yang dilakukan oleh di atas itu di bawah pasti ditahu oleh di atas. Jadi tidak ada. Kalau soal ini Pak Rahmat, nah soal pendidikan kan baik Pak Anies, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo sepakat bahwa ini adalah investasi. Iya. Investasi masa depan. Apa yang semalam itu soal pembayaran UKT dan seterusnya, itu selama ini sudah dilakukan. Jadi yang normatif itu investasi, semua orang paham itu. Ini kan untuk peningkatan sumber daya manusia lewat pendidikan itu. Tapi orang untuk menuntut pendidikan, ya itu ya misalnya dengan adanya sekarang ada satu perguruan tinggi, ada kebijakan kasih lewat pinjol, ya bagaimana kebijakan. Padahal pinjol dalam hal ini ya ada potensi masalah, sehingga itu semua bagaimana caranya. Sementara ada anak-anak yang mau kuliah, ya dia mau perbaikan, kan itu sudah disampaikan oleh pasangan calon. Kalau orang tuanya sudah ini, dia mau lihat, oh anak ini harus lebih di atas daripada orang tuanya lewat pendidikan. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah gara-gara biaya itu negara harus hadir. Harus tanggung jawab negara atas itu. Yang bisa masuk justru semalam itu ya seperti apa yang dilakukan oleh Ganjar, misalnya dia lewat tapi itu parsial di Jawa Tengah. Ya kembali lagi masalah yang sudah dilakukan oleh Ganjar. Anies pun juga pasti kedodoran macam Prabowo, karena dia cuma mengikut saja. Tapi secara umum bahwa hal-hal yang bisa menjadi gangguan bagi generasi muda, terutama untuk menuntut pendidikan, itu sebenarnya masih relatif sama dalam melihat itu persoalan. Iya. Lumayan banyak dibicarakan tadi malam soal pendidikan, soal kesehatan. Nah, inklusivitas ini yang kurangnya. Ya. Paling banter itu Pak Anies ya, main isyarat tangan itu ya, bahwa jadi belum masuk durasi waktunya, di 4 menit pertama itu beliau diam-diam dan tidak terhitung, tapi sebenarnya ada gerakan tangan, itu gerakan tangan. Apa itu maksudnya itu Pak? Dia memahami orang yang disabilitas itu. Itu pesan itu yang, jadi belum masuk. Bagi saudara-saudara kita yang ini kan langsung dia merasa, oh ini teman kita ini, dia bisa paham, ya kan, bahwa harus ada perubahan. Di antara dibanding dua ini sama sekali tidak ada isyarat, tidak ada kode-kode istilahnya kan. Jadi sebenarnya yang masuk kode-kodenya itu Anies. Curi star dari waktu todong. Bukan curi star, kan aturannya memang pada saat ngomong. Yang dihitung yang itu bisa dipahami oleh yang disabilitas. Memang di situ ruangnya. Seandainya Pak Anies itu main gerakan tangan tidak ngomong dalam waktu 5 menit sekalipun tidak terhitung. Karena memang aturannya dihitung mulai pada saat dia ngomong. Sebaliknya kalau dia ngomong saja assalamualaikum dan dia diam, terhitung terus. itu kan satu trik juga kan. Iya. Sementara memang ini yang di segmennya ini yang disasar orang yang tidak bisa mendengar, memang itu bahasa soal isu disabilitas ya. Iya. Dan informasinya pesan itu tiba bahwa kita perlu perubahan. Iya. Iya.
Pemirsa Kopel TV, kita tiba pada segmen terakhir. Pak Rahmat, kira-kira apa yang ingin disampaikan jelang pencoblosan 2014 nanti tanggal 14 Februari ini? Ya, saya backgroundnya di edukasi ya, pendidikan. Apalagi saya memang sebenarnya ngajar tentang sosiologi politik ya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman, terutama mahasiswa, jangan gara-gara pesta demokrasi ini malah merusak tatanan. Justru ini peluang untuk karena ini kan bersamaan dengan legislatif semua ini kan. Jadi masuki pemilu presiden tanggal 14 ini ya, pokoknya hal-hal yang normatif itu yang memang disampaikan jangan sampai golput, itu yang pertama. Kemudian kalau perbedaan pendapat itu biasa sekali dalam demokrasi itu. Harusnya ini kalau kita berbeda pendapat ya sama-sama dalam satu ruang hahaha ketawa, enggak usah terlalu seolah-olah mau kiamat ini dunia apa semua, karena sudah ada pengalaman kita di Indonesia ini calon presiden ya memang pada saat dalam tahapan kontestasi apalagi di masa kampanye seperti ini seolah-olah dia berseberangan terus, begitu tiba pada satu waktu ketemu lagi. Nah itu yang biasa dipakai orang istilah tidak ada lawan abadi ya, itu biasa dalam tergantung kepentingan. Kalau kepentingan sama lagi, itu artinya jangan terlalu habiskan waktu untuk berbeda pendapat sampai merusak hubungan ya satu dengan yang lain. Karena ini kita masih ada waktu berapa hari ini cooling down. Memang difasilitasi minggu tenang. Minggu tenang itu ya semua berpikir mana yang terbaik. Karena ini kalau ada apa-apa terhadap minggu tenang ini waktunya untuk bersemedi. Pokoknya memikirkan siapa yang paling tepat dari tiga ini. Minggu tenang versi KPU. Artinya jangan lagi ada semua tanda gambar itu dikasih. Tapi sebenarnya ya pengalaman kita di Indonesia minggu tenang itu justru minggu tegang. Karena orang yang dipilih dengan yang memilih semua tegang menunggu tanggal 14. Padahal inilah himbauan moral yang bisa kita lakukan ya semua, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita berharap tidak ada money politik, tidak ada mobilisasi untuk pasangan tertentu. Dan kita berharap pemilu ini jujur, adil. Tapi kata kunci itu kembali keteladanan dari pemerintah. Itulah yang menjadi keresahan banyak orang. Jangan sampai ya fasilitas negara dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, kepentingan pasangan calon, itu bisa mengganggu. Nah inilah sebenarnya memanfaatkan infrastruktur negara. Karena seperti semalam itu kan sebenarnya ada yang perlu pancing-pancing juga masalah bantuan sosial atau apa semua itu kan. Jadi kesan-kesan di masyarakat itu yang jangan-jangan tadi ini oleh pemerintah serba jangan-jangan masih, dan itu bisa jadi fitnah, bisa jadi kalau sehingga disinilah trust diharapkan itu, masalah kepercayaan itu publik ke pemerintah mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai kepada kepala desa. Karena jangan sampai nanti sampai nanti terbalik, tidak memihak, netral harus. Jangan sampai nanti terbalik, rakyatnya semua sudah mengerti, dewasa dalam berdemokrasi, nanti dia nasihati di pejabatnya, jangan begitu. Tidak sudah dinasihati sama profesor-profesor perguruan tinggi ini 20 sampai sekarang 30 perguruan tinggi sudah keluar